Perkenalkan, saya Saudari Setia Dewi, CGP Angkatan 9, SMA Negeri 4 Palembang. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Vina Sunaria, guru mata pelajaran biologi SMA Negeri 4 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Vina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya Bu. Alhamdulillah sehat. Saat ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi, dan setelah ini nanti saya akan melakukan observasi kelas. Saya akan mengamati pembelajaran Ibu di kelas. Kita akan melakukan supervisi akademik ya Bu. Iya. Tujuan supervisi akademik ini untuk meningkatkan performa Ibu, mengidentifikasi, merencanakan area pengembangan diri atau kompetensi Ibu dalam pembelajaran, juga menjadi sarana dalam monitor tercapainya tujuan pembelajaran. Baik Bu Vila, kita mulai percakapan pra-observasi ini. Tujuan percakapan pra-observasi untuk mengetahui tujuan pembelajaran Ibu, hal yang akan dikembangkan, serta strategi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, terkait tujuan pembelajaran tersebut, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu Vila. Apakah Ibu Vila bersedia? Baik, bersedia. Oke. Bagaimana perasaan Bu Vila ketika tahu saya akan melakukan supervisi di kelas Ibu? Hal baik apa yang Ibu Vila harapkan dari kegiatan tersebut? Iya, baik. Saya merasa senang ya Bu Elia, karena melalui supervisi ini saya dapat mengetahui kelebihan maupun kekurangan dalam pembelajaran, dan saya dapat meningkatkan kompetensi. Oke. Apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pembelajaran Ibu nanti? Saya nanti akan menjelaskan organ-organ pencernaan dan fungsinya. Oke, materinya berarti sistem pencernaan makanan ya Bu ya? Betul. Oke. Bagaimana indikator ketercapaian dari tujuan pembelajaran ini? Indikatornya adalah nanti murid dapat menjelaskan organ-organ pencernaan dan fungsinya melalui presentasi hasil diskusi. Oke, jadi nanti kalau murid sudah dapat menjelaskan organ-organ pencernaan dan fungsinya melalui presentasi hasil diskusi, berarti tujuan pembelajaran ini tercapai ya Bu ya. Oke. Nah, area pengembangan apa yang akan dikembangkan? Ada beberapa ya Bu ya, seperti aspek pengetahuan dan keaktifan murid. Oke, berarti selain nanti akan mengembangkan aspek pengetahuan, juga akan mengembangkan keaktifan murid dalam proses pembelajaran nanti. Nah, rencana pembelajaran apa yang sudah Ibu persiapkan untuk observasi kelas nanti? Ya, saya sudah menyiapkan beberapa hal seperti modul ajar, kemudian strategi pembelajaran diferensiasi, kemudian diferensiasi pembelajaran SE atau sosial emosional, lalu menggunakan metode PBL, dan media pembelajaran yang akan saya gunakan nanti itu berupa video pembelajaran, dan PPT. Oke, jadi Ibu sudah punya modul ajar ya Bu ya? Sudah. Oke, strateginya pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya? Modelnya problem based learning (PBL), kemudian medianya PPT, LKPD gitu ya, video ya Bu ya? Metodenya apa Bu? Metodenya adalah diskusi informasi. Metodenya diskusi informasi, berarti dalamnya ada tanya jawab ya. Nah Bu, terkait pembelajaran diferensiasi, nah Ibu nanti akan melakukan strategi apa gitu dalam pembelajaran diferensiasi ini? Ya, nanti saya akan melakukan yang akan saya lakukan adalah menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ya Bu ya, yaitu seperti penyampaian materi atau medianya itu yaitu ada yang menggunakan audio, kemudian visual, serta kinesthetik. Berarti Ibu akan menggunakan diferensiasi konten ya Bu ya, sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Ada
ada yang punya berdasarkan audio, visual, dan ya. Baik, Bu Vila, mengenai sasaran observasi kelas nanti, kapan akan melaksanakan kegiatan pembelajaran? Hari apa, kemudian kelas berapa, dan jam berapa ya Bu? Iya. Nanti saya akan menggunakan kelas 11 anggrek 1 itu dilaksanakan di hari Rabu, nantinya di jam kedua. Oke, baik Bu Vila, nanti pada hari Rabu saya akan melakukan observasi kelas. Saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas 11 anggrek 1 ya Bu ya, Iya, jam kedua. Oke. Kemudian Bu Vila, setelah kegiatan observasi kelas nanti kita akan melakukan percakapan kembali nih Bu, yaitu percakapan pasca observasi. Bagaimana Ibu Vila? Ibu Vila bersedia? Ya, saya bersedia. Oke. Baik Bu Vila, satu pertanyaan terakhir nih. Apa yang Ibu dapatkan dalam percakapan pra observasi hari ini? Ada dua hal yang bisa saya dapatkan setelah percakapan ini ya. Yang pertama, saya sudah memiliki persiapan dalam pembelajaran nanti. Kemudian yang kedua, ada beberapa hal yang akan saya kembangkan. Oke, Pak, sudah terbanyak apa yang telah dilakukan untuk observasi kelas nanti ya Bu ya. Terima kasih Bu Vila. Kita ketemu kembali saat observasi kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Vila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Sehat kan? Sehat. Alhamdulillah. Siapa yang hari ini agak masuk? Ini semuanya masuk. Alhamdulillah sehat, semuanya masuk. Oke, hari ini kita berlanjut belajar ya mengenai sistem pencernaan hati. Sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, Ibu mau nanya dulu tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, kalau hari ini kita masih belajar tentang sistem pencernaan, atau yaitu fokusnya itu belajar tentang organ pencernaan dan fungsinya. Kalau minggu lalu, kau juga sudah masuk ke tentang sistem pencernaan, tapi baru belajar apa nak? Kandungan zat makanan. Masih ingat tentang kandungan zat makanan? Masih? Aduh, dak ini dak semangat coba. Ibu nak uji konsentrasi belajar kalian dulu kalau cak itu. Uji konsentrasi belajar, siap? Sebelum kita belajar, kita masuk belajar, kita uji konsentrasi kalian belajar dulu. Sudah siap? Beneran atau belum kalian belajar? Ada kasus nih, nah ya. Bumi itu bulat. Ya. Bumi itu bulat. Kalau 3 itu kosong. Ya. Kalau 3 itu kosong. Kalau 16 itu 1. Jika 17 berapa? Kosong. Berapa nak? Kosong. Sudah ada yang tahu, tapi masih ada yang bengong. Ibu ulangi lagi. Cluenya, ingat kita lagi belajar uji konsentrasi. Belum mulai belajar ya. Cluenya, bumi itu bulat. Ya. Kalau 8 itu 2. Ya. Kalau 37 itu kosong. Tapi kalau 61 berapa? 61 berapa? 1. Arya, sudah konsentrasi? Kita coba lagi. Sekali lagi, Zafran. Kita lagi lagi. Sudah ada yang kita lagi lagi ya. Apa dulunya tadi nak? Bumi itu bulat. Nah, bumi itu bulat. Konsentrasi Rofi. Ya. Bumi itu Bulat. Kalau 29 itu 1. Nah, kalau 11 0.
konsentrasi. Alhamdulillah, ngerti ya. Oke, balik lagi tadi nak ya. Jadi kalau kita tadi seminggu lalu kita sudah belajar tentang kandungan zat makanan. Yang penting, hal-hal yang penting yang masuk ke dalam organ tubuh manusia. Nah saat ini kita belajar tentang organnya. Kalau kemarin zat makanannya, kalau sekarang kita belajar tentang organ-organ pencernaan. Oke. Sebelumnya kita ibu akan menunjukkan dulu tujuan pembelajaran itu pada hari ini. Ya. Ada dua hal. Yang pertama, ibu akan menjelaskan tentang organ-organ saluran sistem pencernaan dan fungsinya. Dan teriringan juga kita menguraikan fungsi dari kerja pencernaan. Ya. Ibu ada video, ya, ini video pembelajaran. Tapi sebelum video pembelajaran itu berikan, ada baiknya kita bagi kelompok dulu. Ya. Di kelas ini, kelas 11 anggrek 1, ibu akan membagi 4 kelompok. Ayo sekarang silakan bagi 4 kelompok dulu. Berbagi irisan, jadi bagi 1, 2 kelompok, dan 1, 2, 3 kelompok. Ya, ini juga 1, 2, 3 berkelompok, sisanya di sini. Ayo silakan berkelompok saja. Ya, kursinya dikeluarkan. Sudah berkelompok semuanya? Sudah dengan jalannya? Kalau sudah, ini ibu ada video. Nah, yang video ini menjelaskan tentang organ-organ pencernaan yang ada di dalam tubuh kita. Yang jelasnya pada tubuh manusia. Silakan kalian simak baik-baik mengenai video yang akan diputar berikutnya. Sedang sama-sama nonton tadi kita nak? Ya. Nah, kalau sudah sama-sama nonton, ibu kasih waktu kalian sekitar 5 menit. Silakan berdiskusi dengan kelompok kalian. Kemudian nanti perwakilan kelompok silakan kalian utarakan apa sih yang sudah kalian tonton. Di sini. Ya, oke. Ibu kasih waktu sekitar 5 menit. Silakan berdiskusi. Oke, betul. Semua kelompok itu dilibatkan. Nanti hanya perwakilan kelompok sini yang menjelaskan. Catat sedikit. Oke, gimana? Sudah selesai diskusinya? Sudah dapat kesimpulannya? Coba perwakilan kelompok berapa yang mau menjelaskan tentang hasil video yang sudah kalian tonton tadi? Ya, coba. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri dari kelompok 4. Di sini dia mau ngejelasin apa sih isi video dari yang kami tonton. Menurut Dea, dari video yang kami tonton itu terdapat manusia yang mengkonsumsi makanan, contohnya itu tadi anggur, sampai masuk ke sistem pencernaan.
Di situ juga dijelasin apa sih fungsi air liur. Dan di situ dikasih tahu kalau fungsi air liur itu sebagai pembantu penghancur makanan. Nah, setelah manusia itu memakan satu buah anggur, anggur itu masuk ke tenggorokan, dan di situ juga terdapat tadi anggurnya salah masuk jaringan gitu, dia hampir masuk ke paru-paru. Terus setelah itu dia masuk ke yang benar, disebut esofagus atau saluran makanan. Setelah dia melanjutkan perjalanan, dia masuk ke peristaltis atau penggerak makanan. Nah, di situ juga dia terdapat otot terbuka, kemudian dia masuk ke lambung. Setelah dia melanjutkan perjalanan lagi, dia masuk ke usus kecil yang berukuran panjang sekitar 6 meter dan bisa mencapai setinggi jerapah. Di dalam usus kecil itu juga dia bertemu beberapa organ-organ seperti kantong empedu dan hati. Setelah dari usus kecil, dia masuk ke usus besar yang berotot 1,5 sampai 2 meter. Usus besar itu juga terdapat usus buntu yang dipenuhi oleh bakteri dan vitamin. Usus buntu berguna untuk sebagai penampung bakteri. Setelah dari usus besar ini berguna untuk menghisap sari-sari dari anggur yang menjadi feses, tinja, dan kotoran. Setelah itu semua terjadi, dia langsung masuk ke jaringan pencernaan dan terjadilah feses itu keluar. Oke, terima kasih Dea. Oke, bagaimana dengan kelompok lain? Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan atau yang ingin dijelaskan ulang kembali mengenai video yang sudah kita tonton tadi, Nak? Iya, boleh. Silakan, Nak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengacara dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang satuan video tadi. Ya, video tadi merupakan video tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu dimulai dari mulut. Mulut merupakan organ pertama dalam sistem pencernaan. Di mulut terdapat 2 proses pencernaan, yaitu proses mekanik dan kimiawi. Dan juga makanan yang akan dihancurkan oleh gigi dan akan dibantu oleh lidah supaya menjadi larutan. Setelah itu kemudian makanan masuk ke faring, lalu didorong oleh gerakan peristaltik, lalu masuk ke lambung. Dan kemudian lambung memiliki otot-otot yang tebal ke usus halus, kemudian ia akan mencerna ke usus besar. Dan terjadilah feses yang akan dikeluarkan melalui anus. Oke, terima kasih untuk mari tepuk tangan buat Afiq dan Dea. Cara yang kedua yang mereka sudah jelaskan itu sudah benar, Pak, ya. Mereka sudah menjelaskan bahwa video tersebut itu menjelaskan tentang organ-organ pencernaan yang ada pada tubuh manusia. Bahkan di video tersebut itu pun juga dikasih tahu perjalanan makanan tadi itu awal mulanya dari mana, Nak? Dari mulut dulu. Tadi waktu kalian tadi makanan tadi perjalanannya dari mulut masuk ke dalam mulut, ya. Kemudian setelah dari mulut yuk masuk ke dalam satu saluran, ternyata ada 2 saluran. Iya. Dan dia sempat salah. Kira-kira menurut kalian yang saluran apa yang salah tadi? Namanya apa, Nak? Saluran apa, Nak? Iya, saluran tenggorokan. Yang muaranya kemana tenggorokan tersebut? Paru, Pak. Paru. Kalau dia dalam saluran pencernaan, saluran apa harusnya, Nak, masuknya? Ke kerongkongan. Setelah ke kerongkongan kemana lagi, Nak? Ke lambung. Kemudian kemana lagi? Usus halus, lanjut. Ya, usus besar, kemudian ke anus. Kira-kira tadi ada kalimat tadi di situ, nah ya, menyebabkan nanti makanan tadi yang sudah dicerna akan menjadi feses, akan menjadi tinja, akan menjadi kotoran. Kira-kira ini semuanya sama atau perlu hal-hal yang berbeda? Ayo, adalah hal yang sama. Ya, jadi feses itu ialah tinja itu ialah kotoran. Itulah zat buang yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh, dibuang melalui anus. Sampai di sini ada pertanyaan, Pak? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan ke lembar
kerja ya yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Tapi sebelumnya Ibu sudah memberikan kalian materi ya. Tadi kalian sudah mendengarkan video yang sudah Ibu sampaikan. Nah, Ibu tambahkan lagi juga materi ajar kalian ya yang sudah Ibu sampaikan. Ibu kirim ke grup kalian masing-masing ya. Itu berupa KPD-nya, lembar kerjanya ya. Kemudian nanti untuk mengisi lembar kerja ini kalian boleh mencari dari berbagai sumber. Boleh melalui buku, boleh melalui internet, bahkan boleh juga mencari dari materi ajar yang sudah Ibu berikan tadi ya. Nah, ini silakan isi nama siswanya, kalian buat kelompoknya, nama siswanya ditulis semua. Nah ya, silakan isi secara berkelompok. Silakan dikerjakan bukan waktu sekitar 10 sampai 15 menit nah ya. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Silakan berdiskusi nah untuk menjawab tadi. Di depan itu nah ya, itu sesama dengan yang kalian kerjakan yang ada di LKPD kalian nah ya. Sekarang Ibu minta coba siapa yang mau ngejawab nomor 1 dan 7. Nomor 1 siapa? Nomor 1 ya, Arya silahkan maju. 7, nomor 7 siapa? Dera maju. Tadi kita sudah sama-sama belajar mengenai organ pencernaan. Sekarang kita sama-sama koreksi. Kira-kira yang sudah dibuat atau yang sudah ditulis sama teman-teman yang ditempel sama temannya ini sudah benar atau belum? Nomor 1 kita koreksi ya. Nomor 1 organ pencernaan yang pertama itu dimulai dari mulut, benar? Nomor 2 apa? Kerongkongan. Di sini jawabnya apa nak? Benar atau salah? Ya. Kemudian nomor 3 hati. Nomor 3 hati. Ya, nomor 4 ini ya, lambung. 5 empedu. 6 ya pankreas ini nak ya. Yang ditanya sama Dava tadi Bu, ini benar nggak pankreas? Kemudian nomor 7 ya, usus besar itu di sini nak ya, dari sini ke sini, kemudian sini ya. Nah, ini adalah usus besar. Kemudian yang ke-8 ini adalah usus halus. Yang terakhirnya adalah anus. Oke, sampai di sini paham kan? Urutan dari organ pencernaan, dari seorang pencernaan paham? Paham, alhamdulillah. Selesai kita belajar hari ini nak ya untuk mengenal organ-organ pencernaan. Sekarang waktunya siapa yang bisa
dari materi sistem pencernaan pada hari ini adalah sistem pencernaan merupakan proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengubah makanan yang telah kita makan supaya nutrisinya dapat diubah menjadi energi. Adapun organ-organ dalam sistem pencernaan yang pertama adalah mulut, yang kedua ada kerongkongan, yang ketiga adalah lambung, empat adalah usus halus, lima usus besar, dan keenam adalah ada anus. Oke, terima kasih Bintang. Ya, itulah baik kesimpulan kita pada hari ini, yaitu kita sudah belajar, sudah mengenal organ-organ pencernaan, bahkan kita juga sudah belajar proses saluran pencernaan itu dimulai dari apa sampai berakhirnya kemana, ya. Nah, untuk tugas di rumah, silakan kalian gambar organ-organ pencernaan berupa saluran pencernaan, saluran pencernaan. Bebas kalian mau gambar pakai tangan di buku catatan, atau kalian mau gambar di Canva, atau kalian mau gambar dalam bentuk apa, ya. Jadi tugasnya adalah kalian disuruh diminta untuk membuat saluran sampai di sini ada pertanyaan, nak? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akhiri dulu pertemuan kita pada hari ini. Minggu depan jangan lupa belajar untuk materi yang selanjutnya, ya. Terima kasih untuk hari ini. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Vila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Eli. Apa kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat, Ibu. Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat ya, Bu. Ya, amin. Sesuai kesepakatan kita pada pra-observasi kemarin, setelah melakukan observasi kelas, kita akan melakukan percakapan pasca observasi. Bu Vila, dalam percakapan pasca observasi ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Tujuan pasca observasi ini untuk membantu Ibu merefleksi hasil dari kegiatan proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Saya tidak melakukan penilaian kepada Ibu, saya hanya mengamati proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan kemarin. Baik Ibu, terima kasih. Saya juga berharap dalam kegiatan ini nantinya saya dapat meningkatkan kompetensi saya, Bu, ya, di pembelajaran di kelas nanti. Ya. Bagaimana nih perasaan Bu Vila setelah melaksanakan praktek pembelajaran di kelas? Alhamdulillah, Bu, ya, sebenarnya saya senang sudah melaksanakan dan menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa pada hari Rabu kemarin, Bu, ya. Jadi ada banyak sekali saya sebagai guru juga pembelajaran apa yang harus saya tingkatkan, apa juga yang harus saya benahi dalam pembelajaran kemarin. Menurut Ibu, ya, bagaimana ketercapaian tujuan pembelajaran yang dilakukan berdasarkan indikator ketercapaiannya? Oke, sebelumnya kita kan sudah pernah berbincang sebelumnya, Bu, ya, dan sudah saya sampaikan juga bahwa berdasarkan ketercapaian tujuan pembelajaran berdasarkan indikator ketercapaiannya itu kan ada dua, Bu, ya, yang sudah saya sampaikan. Ada yang berdasarkan aspek pengetahuan, ada juga berdasarkan keaktifan, Bu, ya. Nah, kalau untuk dari aspek pengetahuan ini murid sebenarnya sudah dapat menjelaskan organ-organ dalam saluran pencernaan. Kemudian dalam aspek keaktifan, murid juga sudah mampu mengutarakan pendapatnya dan menyimpulkan hasil diskusi kelompok mereka pada saat itu. Artinya gini ya, Bu, pengetahuan sudah tercapai di mana murid sudah mampu menjelaskan organ-organ yang terdapat dalam saluran pencernaan. Kemudian murid juga sudah aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Menurut saya, Ibu, ya. Dari proses pembelajaran kemarin ya, Bu Vila, bagian mana yang menurut Ibu sudah baik dalam pelaksanaan pembelajarannya? Dan mungkin bagian mana pula yang masih perlu ditingkatkan? Oke. Jadi dari berdasarkan tujuan ketercapaian tersebut, ya, kalau dibagi lagi misalnya aspek pengetahuan ini, Bu, ya, dari kegiatan pembelajaran di awal, misalnya di kegiatan pendahuluan, ketika saya masuk dalam kelas, kebetulan pada saat itu kelas 11 angka 1, Bu, ya.
Saya melihat anak-anak sepertinya ketika saya masuk belum semangat, ya, belum semangat. Mungkin ini terkendala sebelum saya masuk, mungkin ada mata pelajaran yang sebelumnya yang harus dilaksanakan sama mereka. Mungkin juga faktor lain banyak, gitu ya. Nah, kemudian saya mencoba untuk melakukan ice breaking sebelum melanjutkan materi pelajaran. Jadi saya lakukan ice breaking, saya beri motivasi, saya buat konsentrasi mereka itu menjadi lebih baik. Ya, ternyata setelah diberikan ice breaking, mereka semangat. Ya, mereka semangat, ada senyum cerah mereka, kemudian mulai fokus dan mulai kita mau belajar apa, bahkan ada siswa yang lanjut Bu, kita mau belajar apa, oh berarti anak ini sudah mulai termotivasi untuk belajar pada hari ini. Itu kalau dari pendahuluan ya, tapi kalau misalkan dari kegiatan inti, mau masuk dalam kegiatan inti, saya sebagai guru juga merasa Bu ya, ini dari saya Bu ya, merasa anak-anak sepertinya sudah mulai sekarang sudah semakin semangat belajar. Ini saya beri karena saya lihatnya karena saya memberikan materi pembelajaran. Di awal saya memberikan materi pembelajaran itu berupa PowerPoint, ada penyampaian apa yang harus kita pelajari pada hari ini. Nah, setelah dari situ saya memberikan materi ajar lagi dengan media yang berbeda, yaitu media yang menggunakan audio visual. Nah, pada saat itu saya menggunakan medianya berupa video pembelajaran ya. Nah, di sana di video pembelajaran saya tampilkan video jalannya makanan ke saluran pencernaan pada tubuh manusia. Nah, ternyata anak-anak memiliki fokus yang berbeda lagi. Ya, lebih fokus lagi, lebih konsentrasi. Bahkan saya terlihat suasana hening. Bahkan ada juga beberapa siswa itu sedang mencatat. Mungkin di situ dia melihat ada poin-poin tertentu yang harus mereka catat yang mungkin merasa mereka penting. Saya juga terlihat ada siswa yang sedang berbisnis kecil mungkin dengan teman sebetulnya mungkin apa yang setelah mereka tonton. Saya lihat mungkin dari video tersebut mereka merasa senang ada pembelajaran yang berbeda lagi gitu. Itu kalau saya lihat dalam pembelajaran kemarin ya. Bahkan di penutup pun juga murid-murid ini mampu menjelaskan ulang. Jadi ketika saya tanya bagaimana anak-anak bisa menjelaskan ulang dari hasil video yang kita tonton tadi, ternyata anak-anak mampu menjelaskan. Di situ terlihat ada 2 siswa yang dari 2 kelompok yang berbeda, dia menjelaskan, dia mengutarakan, oh ini Bu isi dari video tersebut. Kemudian satu siswa lagi juga menjelaskan yang ada dalam video tersebut. Artinya mereka mampu untuk menjelaskan ulang lagi. Nah, itu yang saya rasakan Bu ya. Itu bagian yang sudah baik ya Bu ya, sudah berjalan baik. Nah, kalau untuk bagian yang masih perlu ditingkatkan Bu, kalau misalkan dalam yang harus ditingkatkan, karena ini media yang saya gunakan itu ada beberapa Bu ya, ada media. Mungkin kedepannya saya harus menyiapkan media pembelajaran yang lebih interaktif lagi gitu ya. Karena dari sini saja ternyata media pembelajaran ini anak-anak sudah bikin fokus. Berarti untuk selanjutnya saya harus buat media lagi yang lain yang lebih membuat anak lebih interaktif lagi gitu. Nanti itu dituntut untuk lebih kreatif dan interaktif ya. Jadi kalau saya bisa simpulkan dari penjelasan Ibu bahwa dalam pelaksanaan diferensiasi konten yang Ibu lakukan, tentu Ibu sudah membedakan sumber belajar buat anak ya, buat murid ya. Ada yang menggunakan PowerPoint, menggunakan video, dan juga mungkin bahan ajar yang sudah Ibu bagikan kepada murid. Ada yang saya berikan. Kemudian dalam pembelajaran sosial emosional, Ibu juga sudah memberikan kesempatan pada anak untuk melakukan ice breaking tadi ya Bu ya. Jadi anak kembali termotivasi untuk mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan. Kemudian Ibu juga sudah melakukan metode diskusi informasi di mana anak berdiskusi dalam kelompoknya gitu ya Bu ya. Terakhir anak sudah mencapai tujuan pembelajaran dengan menjelaskan kembali organ-organ saluran yang terdapat dalam saluran pencernaan. Baik, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya Ibu? Boleh Ibu.
Baik. Pada saat observasi kelas kemarin, saya mengamati pembelajaran yang Ibu lakukan, di mana pada saat pendahuluan Ibu memang sudah melakukan yang namanya SIG yang membuat anak fokus dalam pembelajaran. Nah, itu sudah sesuai dengan kompetensi Ibu untuk aspek pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu juga sudah memberikan video, gitu ya, menampilkan video PJT dan bahan ajar yang sudah membedakan sumber belajar yang digunakan anak. Artinya Ibu sudah melakukan pembelajaran diferensiasi konten ya Bu ya. Oke. Nah kemudian juga dalam diskusi mereka sudah benar-benar memanfaatkan sumber belajar. Kemudian mereka juga sudah ada kerjasama ke dalam kelompoknya Bu ya. Jadi mereka sudah melakukan yang namanya keterampilan berrelasi Bu. Jadi mereka sudah menerapkan juga pembelajaran sosial emosional. Nah, dari kegiatan metode diskusi tadi itu sudah dilakukan. Nah, hanya saja saya mungkin belum belum ada penguatan dari model pembelajaran based learning yang sesuai kemarin yang Ibu sampaikan gitu ya. Jadi mungkin Ibu bisa memberikan penjelasan di sini Bu, bagaimana pelaksanaan model pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin. Iya, untuk model pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu sebenarnya itu berupa PBL ya Bu ya, problem based learning ya. Cuma memang ada beberapa sintak yang memang terlewatkan dalam proses pembelajaran kemarin ya. Jadi seperti harusnya saya mengidentifikasi masalah dulu terlebih dahulu sebelum saya mengelompokkan siswa. Tetapi yang saya lakukan adalah saya membaliknya, yaitu saya membentuk kelompok terlebih dahulu, kemudian baru saya berikan suatu masalah kepada mereka. Nah itu kesalahan saya, yaitu saya tidak mengurutkan sintak tersebut. Oke. Jadi mungkin orientasi masalah, mengorganisasi peserta, kemudian membimbing ya, dalam diskusi, ya, kemudian menyajikan hasil diskusi, terakhir baru kita menganalisis. Ya. Oke. Nah, yang belum saya sampaikan juga, Ibu dalam hal mempresentasikan hasil diskusi, saya lihat mereka hanya untuk mewakili ya Bu ya, mewakili kelompoknya saja. Jadi terlihat dalam pembelajaran yang Ibu lakukan adalah pembelajaran dengan diskusi kelompok gitu ya. Presentasinya hanya perwakilan dari anggota kelompok dan diskusi kelasnya belum terlihat. Itu gimana Bu? Apakah pengamatan saya sesuai dengan yang Ibu rasakan? Ya, kalau yang saya rasakan diskusi yang terjadi kalau sesama anggota diskusi kelompoknya sudah terjadi ya, kalau saya sebagainya. Cuma memang diskusi antar kelompok satu dengan kelompok yang lainnya itu memang belum terlihat ya Bu ya. Memang hanya terkesan seperti mewakili satu kelompok untuk menyampaikan saja. Artinya pengamatan saya nggak salah ya Bu ya. Oke. Terus satu lagi Bu, mungkin dalam penyampaian pemberian tugas yang Ibu berikan itu sudah menjalankan yang namanya diferensiasi produk, di mana itu memberikan kebebasan ya, memberikan kebebasan kepada murid untuk mengumpulkan tugas menggambar saluran pencernaan makanan. Mereka bebas bisa menggambar dengan tangannya sendiri atau juga menggunakan aplikasi ya Bu ya, bisa pakai Canva atau bebas bahkan bisa dilukis ya Bu ya. Oke, jadi itu merupakan salah satu diferensiasi yang sudah di luar kesepakatan ya Bu ya. Jadi Ibu sudah melampaui gitu ya, melampaui diferensiasi selain konten, Ibu juga melakukan diferensiasi produk. Bagus ya Ibu ya. Jadi ini satu kelebihan dari target ya, kelebihan target Ibu ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bu Vila mengenai pengamatan saya terhadap proses pembelajaran Ibu.
Nah, dari diskusi atau percakapan kita ini, Bu, apa rencana tindakan selanjutnya yang akan Ibu lakukan untuk melihat dari yang perlu dikembangkan tadi? Iya, kalau yang perlu dikembangkan tadi itu ya, selain tadi memperbanyak media aja, terkait media aja, kemudian mungkin juga saya juga harus lebih merencanakan model gitu ya, atau strategi belajar saya nanti ke depannya. Jadi harus Sintaknya harus sering terjalan kayak gitu ya. Jadi terkait rencana tersebut, terkait rencana dalam pembuatan media ajar yang lebih banyak, kemudian nanti memanfaatkan benar-benar melakukan singkat dalam modul pembelajaran. Nah, terkait rencana ini, kira-kira kapan nih, atau kapan dan di mana dan siapa yang akan membantu Ibu dalam rencana? Oke, rencananya ini akan saya lanjutkan Bu ya. Karena pembelajaran seperti ini kan sepertinya menyenangkan bagi siswa Bu ya, dan membuat anak termotivasi. Jadi kemungkinan akan saya lanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya. Ini di pertemuan yang selanjutnya. Ya kalau kemarin saya ngajar di hari Rabu, mungkin tahun depan saya akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Tapi situasi kita mungkin agak tidak memungkinkan karena ini udah semester akhir ya Bu ya. Kemarin aja kita sudah selesai, mungkin bisa rencanakan lebih lanjut Bu. Ya, akan dilanjutkan mungkin di awal semester ya Ibu ya. Jadi di awal semester ya Bu ya. Iya. Siapa nih Bu yang bisa membantu Ibu dalam merencanakan kegiatan? Untuk perencanaan ini yang membantu saya jelas ada rekan sejawat gitu ya yang bisa membantu saya, kemudian juga ada murid juga yang bisa membantu saya. Berarti bisa memanfaatkan yang rekan sejawat MEP ya Bu ya. Oke, kita punya Ibu Irna ya Bu ya. Ada Ibu Irna, Ibu Biologi, kemudian ada juga Ibu Lisa. Ibu Baik Ibu Vila, terima kasih banyak atas bantuannya. Semoga diskusi dan percakapan kita pada seperti sini bermanfaat untuk kita semua. terima kasih juga kembali Bu Eli. Ya. Saya akhiri percakapan pasca observasi kita. Ibu Vila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya dokter. Sekian kegiatan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik meliputi kegiatan pra-observasi, observasi kelas, dan pasca observasi dari saya, Sudarlin Setia Dewi, CGP Angkatan 9 SMA Negeri 4 Palembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.